Salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Apriani Hia SPD, Kepala UPTD SD Negeri nomor 078501 Isobambowo, Kecamatan Lahemi, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara. Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2025 melalui apresiasi GTK, kategori GTK dedikatif, saya ingin berbagi praktik baik tentang program kepemimpinan sekolah dengan judul Kepemimpinan yang Menggerakkan untuk Membangun Budaya Refleksi Guru untuk Pembelajaran Bermakna. Mari kita saksikan. Dalam era transformasi pendidikan saat ini, kepala sekolah dituntut tidak hanya manajer yang mengatur jalannya sekolah, tetapi menjadi pemimpin pembelajaran yang mampu menggerakkan komunitas belajar di sekolah. Salah satu bentuk nyata kepemimpinan pembelajaran adalah mendorong tumbuhnya budaya refleksi di kalangan guru. Refleksi menjadi jantung dari proses belajar profesional seorang guru. Melalui refleksi, guru mampu menilai kekuatan dan kelemahan praktik mengajarnya, memahami kebutuhan murid, serta menemukan strategi baru yang lebih efektif. Namun kenyataannya banyak guru yang masih mengajar dengan rutinitas tanpa berhenti sejenak untuk berpikir tentang apa yang sudah dan belum berhasil. Kerjakan itu rumus 1, 7 ditambah 2/5 ditambah. Latar belakang inilah yang melandasi untuk melaksanakan program kepemimpinan membangun budaya refleksi guru untuk pembelajaran bermakna. Dalam rangka menjalankan tugas sebagai pemimpin pembelajaran dalam membangun budaya refleksi, dihadapkan dengan beberapa permasalahan dan tantangan yang memerlukan perhatian khusus dan perlu perbaikan lebih lanjut. Pertama, berdasarkan hasil observasi pembelajaran, sebagian besar guru masih menggunakan metode ceramah. Refleksi belajar belum berjalan secara sistematis, tidak menggunakan media pembelajaran yang menarik. Kewajiban anak di rumah, kewajiban anak di sekolah, dan begitu juga kewajiban anak di lingkungan masyarakat. Dalam upaya membangun budaya reflektif, beberapa tantangan yang saya hadapi. Pertama, budaya lama yang sulit diubah. Sebagian guru nyaman dengan cara mengajar lama. Sebagian guru terkadang refleksi dianggap sebagai bentuk evaluasi kinerja, bukan sebagai kesempatan belajar. Rumus 1, 7 ditambah 2/5 ditambah. Keterampilan menyampaikan dan menerima umpan balik, sebagian besar guru belum terbuka untuk berani menyampaikan pendapat. Tapi Bapak Ibu, tantangan-tantangan tersebut tidak saya pandang sebagai hambatan, melainkan peluang untuk berinovasi melalui aksi nyata, yaitu pertama, membangun kesadaran dan pemahaman. Mengadakan pertemuan awal, saya menjelaskan pentingnya refleksi dalam meningkatkan profesionalisme guru. tentang pengalaman mengajar untuk memahami apa yang berjalan baik, apa yang menjadi kendala, dan bagaimana memperbaikinya. Bagi guru, refleksi bukan sekedar evaluasi, tetapi sarana belajar dari praktis sendiri agar pembelajaran semakin efektif dan bermakna. Mengajak guru berdialog mengenai pengalaman mereka, apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang masih belum berjalan, dan apa yang perlu diperbaiki. Tantangan yang kami hadapi, beberapa siswa masih membaca dengan terbata-bata dan membutuhkan bantuan dalam memahami makna kata yang sulit. Dan yang akan saya perbaiki untuk pertemuan berikutnya, menyediakan kartu kosakata yang sulit sebelum kegiatan membaca agar siswa lebih siap. Menekankan bahwa refleksi bukan sebagai penilaian, tetapi proses belajar.
refleksi ini bukan penilaian, tetapi proses belajar. Saya menyampaikan prinsip bahwa tidak ada pembelajaran yang gagal, yang ada hanya pengalaman yang perlu direnungkan. Tahap yang kedua, membangun sistem refleksi guru melalui panduan refleksi sederhana. Selalu saya mengajar di kelas, ini banyak siswa yang karakternya masih belum, maksudnya masih banyak yang misalnya ketika saya menjelaskan maka mereka mengganggu teman yang lain. Mendampingi dan memberikan umpan balik. Baik Ibu Korina, saya bangga dengan semangat Ibu dalam menggunakan materi pembelajaran yang baru sesuai hasil mentoring kemarin. Siswa terlihat aktif dalam berdiskusi dan saling menghargai pendapat. Ini bukti nyata bahwa pembelajaran yang dilaksanakan berpihak kepada murid. Jadi, walaupun sederhana dalam pendekatannya, namun bermakna. Teruslah semangat dan tetap kolaboratif. Menjadikan refleksi sebagai bagian dari supervisi akademik. Ya, saya tanya, bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar hari ini? Saya begitu senang Bu dan gembira karena anak-anak begitu senang dan dalam mengikuti permainan yang saya berikan hari ini. Baik, saya sangat bangga dengan Ibu, semangat untuk mengajar, tetap terus berkarya demi anak kita. Ya, baik Bu. Menumbuhkan budaya kolaborasi dan berbagi pengalaman. Melalui kegiatan komunitas belajar kami yang sudah diberi nama Kugu Crane 501 LHM, guru berbagi praktik mengajar, dan selanjutnya saling memberikan tanggapan dan masukan yang bersifat membangun. Ada yang bersedia hari ini untuk menampilkan video praktik baginya atau berbagi pengalaman dengan yang lain? Dan silakan. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu semua tentang video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Jadi soalnya berapa di situ? 187. Ya, Selain refleksi akademik, kegiatan rutinitas sekolah kami untuk meningkatkan budaya positif dan membentuk karakter peserta didik melalui budaya 5S. Terasi 15 menit sebelum belajar. Senin, pelaksanaan upacara bendera. Jumat, pelaksanaan senam. Setelah menyelesaikan seluruh aksi nyata ini, maka refleksi hasil dan dampak. 1. Guru menjadi lebih sadar akan kualitas pembelajarannya. Kita, Ibu bertanya sekarang, bagaimana perasaan setelah belajar kelompok ini? Siswa lebih percaya diri dan aktif menyampaikan pendapat. Banyak masing-masing kelompok. Saya Bu, Iya, silakan. nilai-nilai moral dan cerita itu menurut kami dari kelompok 1 gotong royong dan kelompok. Betul sekali, tentang Demikian praktiba yang dapat saya lakukan. Saya percaya ketika guru terus belajar, maka sekolah akan terus bertumbuh. Dan ketika kepala sekolah memimpin dengan hati dan keteladanan, maka perubahan menjadi lebih bermakna. Terima kasih.